Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Tasya Melinda Panjaitan dengan NIM 210306047 dari PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sistem urogenitalia untuk memenuhi tugas praktikum unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPTMP IPM. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem urogenitalia, di mana pengertian dari sistem urogenitalia ini adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria atau sistem kemih dan sistem genitalia, sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria atau sistem kemih yang dimulai dari yang pertama itu ginjal. Ginjal berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dan mengeluarkan urin sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal yang bentuknya relatif besar memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang terletak di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Yang selanjutnya itu ada ureter. Ureter berfungsi mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan saluran terakhir pada bebek yang merupakan saluran ekskreta. Feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72-75%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan urodenum, muara sperma pada bebek jantan disebut proctodeum, dan muara feses dinamakan coprodeum. Kloaka merupakan tempat pengeluaran ekskreta karena urodeum dan coprodeum terletak berimpitan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi. Di sini saya menggunakan bebek yang berjenis kelamin jantan. Dan apa saja yang terdapat pada sistem genitalia, yaitu yang pertama ada testis. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus seminiferus yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internetial yang merupakan sel adiktif dan fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen, steroid, dan juga testosteron. Jika dilihat dari testis bebek, bentuknya seperti biji buncis dan berwarna putih krim. Di bawah testis terdapat sepasang epididymis. Epididymis berfungsi sebagai jaringan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Yang ketiga itu ada ductus deferens sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tempatnya di protekdeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawahnya merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan penis dan untuk menyalurkan sperma. Yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan suatu lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan urin, reproduksi, dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek ini, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek, di mana pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses terjadinya spermatogenesis dimulai dengan proses proliferasi sel. Spermatositogenesis dimulai dengan proses proliferasi sel spermatogonia. Pada fase ini, spermatogonia menghasilkan dua tipe sel diploid, yaitu sel untuk memperbaharui stok spermatogonia dan spermatogonia
yang berproliferasi menjadi bentuk lain yaitu spermatosit primer. Yang selanjutnya adalah fase meiosis. Fase meiosis ini dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatas pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen tubuli seminiferi. Meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap meiosis 1, yaitu pengeluaran jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog. Dilanjut dengan meiosis 2, yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Proses spermatogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Yang terakhir itu adalah tahap spermiogenetik. Tahap terakhir adalah spermiogenetik, yaitu proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.